Halo teman-teman penggiat PLTS. Di sini kita mau menguji paket PLTS berkapasitas 5000 watt. Ini pesanan dari Romo Maradi Santoso dari Paroki Santa Maria Bontang ya, Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, ini untuk gereja, jadi ada pembangunan gereja baru di sana. Minta spek sistem off grid. Jadi dia bekerja non-stop karena di lokasi tidak ada jaringan PLN sama sekali. Jadi ini kita inverter menggunakan model rak. Jadi nanti bisa langsung ditata seperti ini, dimasukkan ke rak beserta baterai yang digunakan. Ini baterainya sendiri kita menggunakan lithium 48 volt 100 ampere sebanyak 2 piece. Ini baterai baru serta inverter juga seperti ini tampilannya. Ini inverter dilengkapi juga sama MPPT atau solar charger control. Tampilan depan seperti ini. Ada wattmeter pembacaan output nanti. Ini monitoring untuk produksi dari panel surya. Dan ini ada soft start ya, karena sistem baterai lithium. Kalau nggak kita kasih soft start saat on pertama, dia pasti akan protect. Ayo Mas Ipin, kita coba konekkan. Ini untuk jalur biar dihubungkan dulu, kita akan menjelaskan sistem ini. Ini kita juga kasih terminal jumper untuk panel surya. Karena ini panel surya menggunakan 6 kali 420 WP dengan daya per panel itu 420 WP 40 volt. Jadi kita main seperti ini modelnya nanti Mas. Ini konfigurasinya panel ya, 3 seri 2 paralel. Jadi nanti output yang masuk ke terminal ini adalah 120 volt. Ini tiap panel kita hasilkan 40 volt, 40 volt, 40 volt, yaitu 120 volt total. Nanti ujung negatif sama positif masuk ke sini. Nah, terus panel yang kedua juga kita sama 3 seri juga 420, 420, 420. Negatif positif ujung-ujung yang 120 volt juga bakal masuk ke sini. Kita buatkan seperti ini biar mudah ya. Mudah untuk nanti instalasi serta kuat. Soalnya kalau kita gunakan konektor seperti ini seringkali dia ngepong saat teraliri arus gede. Jadi kita buatkan kombiner seperti ini biar enak juga nanti ngontrolnya. Ini untuk baterai juga taruh di sini yang sebelahnya. Jadi untuk baterai ini kabel bawaan baterai ini jadi satu sini pin. Seperti ini aja, buka. Negatif jadinya nariknya dua kabel. Karena ini baterainya bawaannya berapa mili? 16. Nah ini 16 mili. Kurang gede ya untuk load 5000 watt. Oke, 16 mili. Nah, jadi langsung kita couple. Oke, sudah. Terus ujung-ujung masuk ke baterai 1 dan baterai 2. Untuk positif negatifnya di sini juga ada tandanya. Ini yang bawah.
Ini yang atas. Ini positif yang bawah. Oke, kita hidupkan untuk baterai. Obeng kah? Ini. Nah, on-nya. Ya, nyala. Yang bawahnya. Ini udah nyala. Nah, ini untuk hidupin pertama. Ini ada dua MCB. Ini MCB DC utama dan ini MCB soft start. Jadi kita hidupkan soft startnya dulu. Kita tunggu beberapa detik lah, biar kapasitor yang ada di dalam mesin dia terisi oleh tegangan dulu. Nah ini, lanjut kita on kan MCB utama, baru kita off kan MCB soft start. Dan ini tombol switch on off nya. Nah ini MCB inverter ya, kita hidupkan. Oke. Nah di sini terbaca 228 volt output dari inverter. Ini bebannya masih 0 watt. Nah ini total pemakaian kita berhari-hari kita coba ini dengan total pemakaian kita sudah 17 kWh. Sekarang kita akan masukkan jalur input dari panel surya. Panel surya sudah kita pasang di atas dengan kapasitas 2500 WP. Di belakang kita lihatkan dari sini aja. Nah, di belakang ini terdapat jalur panel surya. Ini negatifnya panel, dan sebelah sini positif dari panel surya. Pakai ini aja untuk outputnya, sekalian kita pasang untuk beban, kita lepaskan yang sebelahnya. Ini untuk output ke beban gereja nanti. Oke, seperti itu. Lanjut kita aktifkan dari panel surya. Ini jalur dari panel surya. Jalur dari panel surya sudah tersambung, lalu kita aktifkan MCB panel surya ini, MCB PV. Oke, on, nih, hidup. Coba batan ini. Ini produksi dari panel surya kita 1300 watt dengan kondisi baterai 49,8 volt dengan arus charging sebesar 20. Ini 21 ya, naik turun. Nah, ini 27 ampere. Ini kondisi baterai juga naik di angka 50 volt. Ini 28. Untuk panel surya sendiri masih di angka 70 volt. Nah, sekarang kita akan coba lihatkan load beban di inverter ini. Ini kapasitas 5000 watt. Ini beban bisa dilihat 900 watt. Ini 1000 watt.
Ini siapa Bin? Osiloskop. Nah ini gelombang output dari inverter ini. Sinus mulus dia tetap stabil ya. Kita tambah beban. Ini beban 2000. Nah ini 2000 watt. Gelombang juga masih stabil 2700. Beban 3000 watt. Jadi ini beban 3000 watt, hasil produksi panel ada di angka 1400 watt. Jadi ada kekurangan 1600 watt kita ambilkan dari sistem baterai. Jadi nanti saat pemakaian kecil sedangkan hasil produksi dari panel surya lebih tinggi, otomatis nanti dari panel surya langsung kepake untuk beban dan sisanya baru ditransfer ke baterai. Nah ini load beban 3000 watt masih continue, gelombang output dia juga masih stabil. Tambah lagi beban yuk. 3800 watt. Dekatkan ini di beban. Tegangan masih stabil. Tambah lagi yuk. 4400 watt. Nih. Tambah lagi. Off. Dia menyentuh proteksi limit. Nah ini ya, dia terjeda beberapa detik. 5 detik baru akan on kembali. Untuk tegangan baterai masih di 49,6. Nah ini. Jadi dia terjeda beberapa detik. Akan on lagi, kita naikkan arusnya Pin. Di sini ada setting untuk pengaturan daya output. Kita akan coba naikkan sedikit karena ini spek. Oke. Yuk load lagi. Karena tadi baru 4600-an dia sudah stop. 1600 watt 2000 2900 lanjut 3800 gas lagi 4400 tegangan juga masih stabil 50 Hz power factor juga bagus. Tambah lagi 4000. Nah ini 5000 watt top load 5000 watt sesuai spek dengan hasil output juga masih stabil. Kita tambah beban sampai dengan dia protect berapa? Oke, wow 5900 tegangan masih stabil. Gelombang output lihat kan, gelombang di osiloskop dia juga ini lihat 6000 watt. Mantap. Oke, longi beban. Sip. Jadi ini walaupun speknya yang dipesan cuma 5000 watt, tapi dari sini kita bisa lihat untuk daya output pun dia mampu sampai 6000 watt dengan stabil ya. Untuk tegangan dia masih stabil di 228 230 volt. Dengan beban 6000 watt itu sudah bagus. Lanjut kita mau cek mau jelaskan isi di dalam inverter ini. Jadi ini untuk inverter sendiri kita menggunakan tipe low frekuensi. Di bawah sendiri terdapat trafo toroid full tembaga ya ini. Di custom kita buat sendiri full tembaga. Pojok sana terdapat MPPT atau solar charger control berkapasitas 60 ampere atau maksimum dari PV bisa 3000 WP. Untuk kit inverter kita menggunakan tipe low frekuensi dengan 20 MOSFET. Untuk sistem pendinginan di sini ada kipas yang standby
Nah, dia soft standby. Ini ya suaranya soft. Nanti saat suhu panas baru dia akan meningkat RPM-nya atau putarannya. Dan di sini juga ada kipas. Dia bekerja saat suhu di dalam naik, meningkat atau panas baru akan aktif. Karena ini nanti sistemnya off grid, dia bekerja selama 24 jam. Jadi kita kasih sistem pendinginan yang optimal juga. Namanya mesin kalau kerja 24 jam pasti ada komponen yang panas ya. Maka dari itu kita buat sistem kipas ini standby, dia muternya soft. Di sini kita akan lihatkan arus standby pada inverter ini berapa ampere. Berarti kita harus matikan sumber panel surya biar tahu arus kerja. Off. Nah, ini off ya. Kita akan cek beban off. Beban lepas semua beban. Ini skala pada DC ya. DC ini beban. Nah, ini beban pemakaian udah 0 watt. Kita akan lihat arus standby 0,38 ampere, kecil. Kita naikkan ke skala 100 DC. Oke, speednya berapa ampere? Ini 0,4 yang negatif 0 ya, cuma 1. Berarti yang positif yang kita ambil 0,4 dikalikan tegangan baterai yaitu 50 volt. Kita anggap dia standby di 20 watt. Standby-nya ini cuma di angka 15 sampai 20 watt. Tentu sangat rendah untuk daya standby seperti itu. Jadi untuk pemakaian 24 jam walaupun tanpa beban atau bebannya cuma untuk lampu-lampu saja, mesin ini sudah cukup bagus. Jadi tidak boros di baterai. Lanjut kita mau menguji unit satunya. Fisiknya sama tapi ini dia lebih kecil daya outputnya, yaitu hanya di 3000-an watt. Mungkin cukup sekian ya untuk pengujian unit inverter yang dipesan kali ini. Terima kasih untuk PT Atmi telah mempercayakan ke kami untuk sistem PLTS off-grid kebutuhan Romo Marti di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan terima kasih juga untuk Mas Yusuf dan teman-teman yang sudah membantu spek yang diinginkan untuk gereja yang sedang dibangun. Semoga video yang kita buat ini dapat memudahkan nanti dalam proses instalasi di lokasi dengan berjalan dengan lancar, serta dapat bermanfaat bagi semua umat yang berada di lokasi atau di gereja, sehingga tidak perlu gelap-gelapan lagi. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja. Dadah.